Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subekti. Saya akan mengajar kalian mengenai getaran mesin atau getaran mekanik di semester ini. Saya minta kalian untuk memperhatikan beberapa aspek dalam mengikuti mata kuliah getaran mesin. Ada beberapa cara penilaian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah saya akan melakukan penilaian dari kuis, kemudian penilaian dari tugas besar, kemudian ketiga adalah dari UAS ujian akhir semester, kemudian dari absen. Masing-masing adalah untuk kuis 10%, kemudian untuk absen itu sekitar 10% juga, 10%, kemudian untuk tugas itu hampir 50%, dan untuk UAS hanya 30. Jadi harus diperhatikan oleh kalian untuk bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Semoga tidak ada pertanyaan. Kita akan melakukan pengenalan mata kuliah ini dengan baik. Kita akan bertemu sampai 15 kali pertemuan. Untuk pertama kita akan membahas mengenai apa itu getaran mesin. Definisi getaran mesin adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval tertentu. Getaran ini berhubungan dengan gerakan osilasi benda atau gaya yang berhubungan dengan gerakan. Jadi kalau misalnya ada suatu benda dipasang suatu pegas, kemudian kamu tarik dia ke bawah atau kamu beri daya gaya ke atas, maka si ini akan bekerja naik turun di garis aksialnya dia di sini. Seperti itu. Natural positionnya, maka dia akan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, dan seterusnya. Itulah yang dilakukan definisi sebuah getaran, dan ini disebut dengan getaran murni. Jadi banyak dijumpai di kehidupan kita sehari. Semua benda yang bergetar, ini benda itu akan bergetar karena dia mengalami rotasi, mempunyai massa elastik, mampu bergetar. Jadi kebanyakan mesin dan struktur rekayasa engineering akan mengalami getaran sampai derajat tertentu, dan rancangannya biasa memerlukan pertimbangan yang bersifat osilasi atau getarannya seperti apa dalam merancangkan desain seperti ini. Nah, tujuan mempelajari ilmu getaran adalah salah satunya adalah mengurangi efek negatif getaran melalui desain mesin yang baik. Hampir semua alat gerak mempunyai masalah di bidang getaran karena adanya ketidakseimbangan mekanisme. Contohnya mechanical failures karena adanya material fatigue. Kemudian getaran dapat menyebabkan suatu kehausan yang lebih cepat. Kemudian dalam proses manufaktur, getaran dapat menghasilkan yang buruk. Ini misalnya pada mesin CNC, sehingga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, semua getaran tidak semua harus diisolasi, akan tetapi dapat dimanfaatkan. Ini jenis-jenis getaran yang sering dimanfaatkan dan ini diusahakan untuk dihilangkan. Jadi ini bisa dimanfaatkan seperti mesin untuk jalan raya, ini untuk exciter, ini untuk quenching pada baut, untuk membersihkan baut. Sedangkan di sini untuk kipas angin, untuk rotor bearing, dan untuk roda gigi harus dihilangkan. Nah, karakteristik getaran untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan mekanik yang terjadi hanya dapat diketahui dengan mengukur karakteristik sinyal getaran pada mesin tersebut yang mengacu pada gerakan pegas. Karakteristik getaran dihasilkan dengan memetakan gerakan dari pegas tersebut terhadap waktu. Nah, ini karakteristik getaran. Jadi kita dalam menganalisis getaran, kita bisa menggunakan averaging, RMS, atau peak to peak, atau peak to peak. Jadi seperti ini. Nah, nilai peak to peak adalah nilai amplitudo dari gelombang sinusoidal. Jadi sinusoidal yang tadi, jadi peak to peak itu adalah ini sampai sini, dari batas atas sampai batas bawah. Sedangkan peak ini 0 adalah cuma sampai batas ini. Sedangkan RMS adalah nilai yang sering digunakan untuk mengklasifikasi keparahan getaran suatu mesin yang mengukur energi efektif untuk menghasilkan getaran pada mesin. Nilai averaging adalah nilai rata-rata. Jadi nilai RMS adalah 0,70 atau akar 2 kali peaks-nya. Seperti itu. Nah, ini yang kita nanti akan kita gunakan dalam proses
pengukuran dan menganalisis suatu getaran. Nah, pengukuran karakteristik getaran itu biasanya kita menggunakan vibration displacement atau perpindahan getaran perpindahan. Ditunjukkan pada getaran dengan jarak yang ditempuh dari peak to peak. Jadi dari sini ke sini. Sedangkan velocity adalah dinotasikan dalam keadaan peaks, jadi hanya keadaan seperti ini. Jadi pengukurannya seperti itu. Sedangkan velocity adalah 0 titik puncak atas dan titik puncak bawah. Kemudian frekuensi adalah satu gelombang terdiri dari titik puncak atas dan titik puncak bawah. Frekuensi getaran dinyatakan dalam satu siklus getaran yang terjadi pada setiap menit dan biasanya menggunakan istilah CPM, berarti satu putaran per menit. Nah, ini dasar-dasar gelombang dalam satu siklus. Ini satu siklus, ini ada dasar-dasar gelombang yang kita, ini kan ada amplitude, ini besarnya A. Panjang gelombang antara jarak A dan E atau B dan D seharusnya merupakan suatu panjang gelombang dalam satu lambda. Kemudian amplitudo satu gelombang dan gelombang 2 mempunyai panjang gelombang yang sama, tetapi titik puncak atas dan titik puncak bawah berbeda. Jarak antara garis dasar ke titik puncak disebut amplitudo. Jadi di sini adalah dari sini sampai sini adalah disebut dengan amplitudo. Fase ada bentuk gelombang dengan identifikasi amplitudo dan frekuensi, akan tetapi puncak atau atas akan mengalami pergeseran sebesar T. Nah, ini yang mengalami pergeseran. Ini pergeseran dari sini, ini akan bergeser sebesar T/4. Itu adalah perbedaan sudut fase. Nah, ini adalah harmonik. Diasumsikan adalah jarak atau displacement diwakilkan dengan sumbu Y. Ini sebagai jarak. Sumbu Y ini adalah sebagai waktu dalam 1 detik. Nah, ini panjang gelombang mewakili satu sikel dengan waktu 1 detik, atau berarti 1 F, satu frekuensi. Kalau 3 putaran berarti 3 frekuensi. Kalau 5 dalam 1 detik adalah 5, 7, 6 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan, nah ini yang ini, satu putaran, satu frekuensi, terus jadi seperti itu. Dan biasanya kalau kompleks, semakin kompleks suatu sinyal, maka kita biasanya menggunakan teknik Fourier transform. Nah, parameter getaran itu biasanya adalah massa, kekakuan, dan redaman. Biasanya adalah massa. Massanya adalah satu benda sebesar M, kemudian ini adalah pegas K sebesar K, atau disinilah massa adalah seperti ini, massa, kemudian ini adalah pegas sebesar K, kemudian adalah redaman, ini adalah C. Nah, biasanya terdiri atas ini, dan satu lagi adalah, nah, getaran yang terjadi itu dibagi dua, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Nah, getaran bebas itu seperti ini. Getaran bebas berarti dia tidak mengalami gaya, force-nya nggak ada, diabaikan, tidak ada, atau dengan kata lain F sama dengan 0. Kalau kita dibikin ini dBb-nya, jadi dBb-nya ya, dBb-nya kita tarik dia misalnya ke bawah sebesar X, maka sama dengan ini adalah K, ini adalah C, ini adalah M, maka dBb-nya akan menjadi seperti ini. Ini adalah sebagai Kx karena dia displacement, ini C adalah kecepatan, dan ini adalah sebesar M. Nah, maka dia akan menjadi M X double dot ditambah C X dot ditambah Kx sama dengan 0. Sedangkan untuk getaran paksa itu tinggal kita kasih force-nya misalnya di sini dikasih force sebesar F, maka dBb-nya ini tinggal kalian rubah, berarti di sini ini tetap, maka di sini akan terjadi suatu force-nya sebesar F.
maka ini akan sama dengan, tidak sama dengan 0 lagi, tapi sama dengan f fungsi dari terhadap waktu, maka akan menghasilkan mx ditambah cx dot ditambah kx sama dengan f seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke. Kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa kalian bikin WA group sehingga kita bisa berkomunikasi apabila kalian ada pertanyaan dan perlu berdiskusi dengan saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.